Namik, Nahwin, Nahwisa, Kondolaikya Dihigol, Entagol, Waninggapka. Selamat sore warga Kota Merauke, kembali lagi bersama saya Elsia Titi Halawa pada acara podcast Papua Selatan. Ya, sore hari ini kita sudah bersama-sama dengan bintang tamu kita. Di sini ada Bapak Soleman Jambormia. Selamat sore Bapak. Selamat sore Adelce, selamat sore untuk seluruh warga Merauke dan seluruh warga di mana saja berada yang mengikuti program ini. Apa kabar Bapak? Sehat walafiat, salam sehat untuk semua. Iya, salam sehat untuk kita semua karena Ya. memang ini di podcast kali ini kita Siap. tidak menggunakan masker ya karena sudah ada perubahan. Sudah ada perubahan dan tentunya tetap aman. Iya. Iya, kita sore hari ini kedatangan Bapak Soleman. Tentunya kita akan membahas beberapa hal yang saat ini dipersiapkan oleh Bapak Soleman dan Ya. juga teman-teman yang lain, yaitu dalam rangka Hari Patimura. Kita akan berbincang dengan Bapak terkait dengan kesiapan panitia dan Hari Patimura itu sebenarnya apa sih? Mungkin di luar sana masih ada teman-teman yang belum mengetahui dengan baik. Nah, di sini kali ini kesempatan yang baik ini Bapak Soleman akan menjelaskan kepada kita. Jadi tanpa membuang waktu lagi, kita persilakan untuk Bapak Soleman. Ya, baik, terima kasih. Jadi kita akan merayakan ulang tahun Patimura yang ke-205 di Merauke melalui Ikatan Keluarga Maluku. Kenapa setiap tahun kita merayakan Patimura ini? Yang pertama, Thomas Matulesi yang disebut Kapitan Patimura ini sudah merupakan pahlawan nasional Indonesia asal Maluku yang dulu berjuang bersama orang Maluku dengan bambu runcing, dengan obor untuk mengusir penjajah Belanda dari Maluku. Oleh sebab itu, daya juang dari Thomas Matulesi ini dia terus membahana ke seluruh masyarakat Maluku sampai dengan anak cucu dan sampai saat ini. Dan itu dijadikan momen bersejarah bagi masyarakat Maluku sampai dengan kami anak cucu. Sehingga kita setiap tahun merayakan sebagai pemberi semangat untuk anak-anak Maluku yang sekarang selalu bilang Patimura muda. Begitu. Sehingga semangat Patimura ini tidak hilang ya, benar. begitu Bapak ya. Nah, untuk Hari Patimura kali ini yang ke-205 Bapak ya, ke-205. Nah, di sini Bapak selaku ketua panitia untuk ke depan ini Bapak tinggal beberapa hari lagi. Apa saja yang sudah dipersiapkan oleh Bapak dan teman-teman panitia yang lainnya Bapak? Jadi kita panitia sudah persiapkan matang 4 bulan lalu. Kita mulai dari bagaimana budaya adat Patimura itu. Jadi Patimura ini dia 2 kampung besar yang adatnya benar-benar tentang Patimura, yaitu Haria dan Hulaliu. Tahun ini kita bersepakat dengan 2 kampung ini, yaitu kita pakai adat Hulaliu. Hulaliu ini kita akan jalan obor dari depan kantor bupati, lalu nanti depan kantor bupati ini obor pertama itu akan diambil alih oleh orang tua adat kita, ketua LMA pemilik negeri ini. Lalu serahkan ke kita punya tua adat dari Hulaliu, lalu jalan sampai di depan RRI. Di situ akan diterima oleh orang-orang tua kita dari etnis Aru. Lalu sampai di depan toko K24, ya, sampai di situ diterima lagi oleh orang-orang tua kita etnis K. Lalu jalan sampai di depan toko Elfasa, diterima oleh orang-orang tua kita dari etnis Tanimbar. Dia sampai di depan toko Saudara, diterima oleh orang-orang tua kita dari etnis Ternate dan sekitarnya. Lalu finish di Mandala. Untuk menyambut itu, tanggal 13, 14 kita akan adakan pentas seni budaya 6 etnis terbesar di Maluku. Pentas seni budaya ini tanggal 13 dan 14 Mei di lapangan Mandala juga. Nah, kita hadirkan satu artis dari Ambon untuk tanggal 13 itu
Putri Pasanea, lalu tanggal 14 itu kita hadirkan Marvekaya. Jadi dia akan menyanyi bergantian dengan penampilan etnis-etnis, tarian adat, menyanyi bahasa daerah. Lalu di situ di setiap tenda yang kita siapkan itu ada kuliner-kuliner asli dari Maluku. Lalu hari puncaknya tanggal 15 yang tadi saya sudah sampaikan, kita jalan obor. Jalan obor, kemudian kita syukuran. Syukuran itu sudah tidak ada pentas seni. Kita cukup syukuran, lalu hiburan malam itu oleh dua artis anak Maluku juga, yaitu Dodi Latuari dan Mita Talahatu. Kita sudah undang Gubernur Maluku dan sudah dapat penjelasan dari Sekpri dan Ajudan bahwa Gubernur Maluku akan hadir tanggal 14. Lalu Bupati Maluku Tengah itu Mas Soi, kemudian asisten 3 Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kami juga undang Kapolda Papua, Kajati Papua, Rektor Uncen, Bapak Bupati Merauke. Kami sudah datang minta izin sebagai orang yang dituakan memiliki negeri saat ini. Kita sudah minta izin semua, dan Bupati juga membantu kami dari sisi anggaran, juga akan hadir memberikan sambutan. Jadi tokoh-tokoh marin yang hebat juga kita akan undang, karena salah satu budaya orang Maluku lewat perjuangan ini yaitu pela gandong, ale rasa beta rasa, potong di kuku, rasa di daging, begitu. Nah, itu sama dengan kalau kita ada di Merauke, isakot bekai, isakot kai. Kita punya satu hati, satu tujuan bersama. Kemudian kami gaungkan tema dari perayaan Patimura Day ini, suara damai dari ufuk timur Indonesia untuk Maluku. Kenapa kita buat tema ini? Kami orang Maluku merasa bahwa di negeri anima, di Merauke tercinta ini ada damai di sini. Ada sukacita, sehingga kita mau damai ini ada di Maluku, begitu. Luar biasa ya. Tadi saya tertarik dengan apa yang disampaikan dari Bapak Soleman terkait memang sudah ada di titik-titik tertentu tua-tua dari masing-masing etnis ini ya, yang mana kita ketahui 6 etnis yang ada Maluku punya yang ada di Merauke saat ini. Di sini saya melihat memang kekeluargaan ya. Sekalipun memang Thomas Matulesi Patimura ini lahirnya di Maluku Tengah, di Ambon sendiri, tetapi itu tidak memutuskan tali persaudaraan, sama-sama rasa memiliki untuk satu Maluku ini ya Bapak. Nah, kemudian ketika Bapak dan teman-teman panitia yang ada mulai pergi berdiskusi dengan para tokoh-tokoh adat Maluku yang ada di sini, dari etnis-etnis tua-tua yang ada di sini, apa respon dari para tua-tua itu sendiri Bapak? Jadi kami bersyukur bahwa kami punya orang-orang tua, basudara, baik dari Kei, dari Aru, dari Tanimbar, dari Tepa, kemudian Ambon, Pulau-Pulau Lease, Ternate. Kita semua bersatu. Dan sudah terbukti dengan mereka begitu semangat sampai sekarang latihan-latihan. Kita datang di orang-orang tua dari Haria, kita datang dari orang tua dari Ulaleu. Kita bicara dan mereka satu hati. Karena bagi kami semua, Patimura ini bukan hanya punya orang Ambon. Dia tokoh pejuang yang ada di depan, tapi di belakang dia itu ada semua kami. Ada semua orang Maluku, ada Tanimbar, Kei, Tepa, Dobo, dari Ternate, dan semua ada di situ berjuang mengusir penjajahan khusus orang Belanda dari Maluku. Dan itu berhasil dengan bambu runcing, dengan obor, mereka bisa mengusir. Dan Kapitan Patimura ini dia seperti dapat hal khusus untuk menjadi pemimpin saat itu, sehingga memang dia di depan. Tapi pemuda-pemuda Maluku saat itu semua ada dari semua etnis yang ada di Maluku, sehingga itu dukungan dari kami di sini juga luar biasa dari Ketumpu Basudara semua etnis Maluku yang ada di Merauke, begitu. Di sini saya melihat memang persatuan persaudaraan orang Maluku itu sangat kuat sekali ya Bapak ya. Sehingga dari zaman dulu juga saat mengusir penjajah seperti yang Bapak sampaikan bahwa di sana anak Maluku dari Ambon maupun Tanimbar, Aru dan sebagainya bersatu untuk memberantas para penjajah, mengusir mereka dari tanah Maluku sendiri. Nah, ini yang pastinya diharapkan juga oleh para tetua yang ada untuk generasi Maluku saat ini. Kalau tadi kita sudah melihat
respon dari para tatua yang ada di sini. Bapak, bagaimana respon dari anak-anak muda Maluku sendiri untuk menjaga persatuan dan persaudaraan itu, Bapak? Oke. Jadi kita ini harus ingat bahwa sebelum Indonesia merdeka, kami punya orang tua, tete nenek moyang dulu dikirim dari Maluku. Itu bukan orang Ambon saja, dari Tanimbar, Tepa, semua orang kumpul di Ambon. Lalu ada yang sekolah khusus guru jemaat, ada yang sekolah khusus untuk guru mengajar di sekolah. Mereka semua dididik di Ambon, lalu dong kirim dari Ambon semua dengan kapal datang di Merauke. Lalu orang-orang tua dibagi semua, ada yang di Mapi, di Okaba, di Asmat, di Kepi, di semua kecamatan saat itu. Ketemu orang-orang tua ini yang datang bawa firman Tuhan, yang datang bawa baca tulis, itu dorang menyebar. Jadi kalau kita lihat ketemu orang tua punya kuburan, di Okaba itu ada yang masuk tahun 1918. Di Kimam itu ada 1916 dan masih di daerah-daerah lain lagi. Coba tadi kita dengar Ketua Ikemal Bapak Beni, dia punya Bapak itu lahir di Merauke tahun 1936 sebelum Indonesia merdeka. Sebelum Indonesia merdeka, benar itu sekali, berarti ketemu orang-orang tua dari sana, pejuang datang di Papua, khususnya Papua Selatan, mereka disebarkan, mereka tidak pikir kesulitan dulu dengan kapal yang susah, ombak, lalu masih segala macam, mereka masuk. Jadi kalau sekarang ada orang-orang Maluku yang sudah keturunan ke-7, ke-8, ke-20 yang sudah tahu Ambon. Saya kasih contoh di Kemam itu, misalnya Paliama. Itu Paliama itu asli orang Maluku, tapi kan dia suka keturunan ke berapa. Dan bisa jadi bahwa orang tua dia punya tete nenek dulu tidak pernah bawa ke Ambon lalu tahu Paliama itu kampung apa. Nah, jadi ketemu tidak bisa bilang bahwa anak-anak yang lahir besar dari dia punya tete nenek yang tahun sebelum merdeka, ketemu susah bilang dong orang Maluku. Karena memang sudah beda. Dan catatan sejarahnya bahwa belum pernah ketemu dengar orang Maluku itu dia meninggal di Papua lalu dia mayat dikirim ke sana. Dia meninggal, dia besar, dia meninggal sampai dia punya cucu dikubur di sini. Karena itu pesan dari ketemu orang-orang tua bahwa kamu sampai di sana itu harus berjuang dengan kampus saudara-saudara, anggap dong kampus saudara kandung, hidupkan mereka dengan baik, berikan mereka kasih sayang sampai dengan keberhasilan itu ada pada mereka. Begitu, itu pesan ketemu orang-orang tua, guru-guru jemaat dulu, guru-guru Injil yang dulu datang dari mereka juga dari Tanimbar, dari Kei, dari Tepa, dari Dobo, semua itu dulu dipanggil ke Ambon kumpul semua. Lalu mereka hadir di Papua sekitar 1916 dong so ada di sini. Nah, itu sejarah itu yang mereka lanjutkan periodisasi Kapitan Patimura. Lalu sekarang kita kan sudah tidak berjuang seperti dulu dengan bambu runcing, dengan apa semua. Sehingga kita harap pengorbanan, semangat juang Patimura itu ada di ketong sekarang yang disebut Patimura Muda. Dengan ikut serta membangun tanah anima di mana ketong orang tua lalu Tuhan tempatkan ketong di sini. Oleh sebab itu peringatan ini bukan orang Maluku menunjukkan bahwa kita hebat, kita jago, kita pintar, tidak. Tapi memberi kobaran semangat untuk ketong semua. Moto Merauke Isakot Bekai Isakot Kai itu tidak jauh beda dari kami. Ale rasa, beta rasa, potong di kuku, rasa di daging. Itu maksudnya begini. Dan itu sebenarnya Indonesia juga sudah tanamkan gotong royong. Nah, itu terbawa di ketong orang-orang tua. Dulu di ketong punya orang-orang tua bahkan sampai sekarang itu biasa dong bilang pelagandong. Pelagandong begini. ADLC punya kampung A, lalu kami ini kampung C. Kami datang ambil sebagai gandong, bikin adat pela. Pela itu sakral. Begitu. Ada pela gandong, ada pela mati. Begitu. Itu budaya adat kita. Sehingga kita Kemal di Merauke kita nampakkan itu. Tahun lalu
salah satu budaya di Maluku yang sangat bagus untuk persaudaraan itu, kalau Idul Fitri saudara-saudara Muslim merayakan, itu orang Kristen banyak ke masjid-masjid, ke sana kemari, kunjungi mereka. Sama juga saat Natal, orang-orang Muslim datang, bawa ini ke gereja, mereka di luar gereja ikut serta. Kita bawa budaya yang baik itu. Tahun lalu kita Natal itu ketua panitianya Muslim, Bung Taufik Latarisa. Tahun ini saya bukan hanya ketua Patimura Day, tapi saya ketua panitia Patimura Day dan Halal Bihalal. Luar biasa. Nah, yang dimana nanti tanggal 25 kami hadirkan Ustadz yang sangat hebat, yang ceramahnya luar biasa, itu Ustadz Dasat Latif. Kita akan hadirkan di Merauke untuk memberikan ceramah Muslim Maluku. Begitu kita hadirkan. Kalau boleh kasih bocoran, ini nanti di mana nih kegiatannya? Kita nih, nanti buat Halal Bihalal di Gor Hiatsai, ya? untuk Muslim Maluku semua. Lalu kita saudara-saudara Muslim yang lain, mereka sudah hubungi kami panitia, bisa tidak Ustadz nanti punya kesempatan kasih ceramah di Masjid Raya. Saya sudah bicara dengan Ustadz, jadi pagi jam 10 kasih ceramah di Muslim Maluku di Gor, malam itu beliau akan kasih ceramah di Masjid Raya, besoknya pulang. Begitu. Iya, jadi informasi buat saudara Muslim semua, jangan lupa untuk hadiri nanti di tanggal 25 ya. Benar. Saya tertarik sekali dengan yang tadi Bapak sampaikan, bahwa memang ini sudah ada anak-anak kelahiran Merauke yang memang sudah bercampur ya. Benar. Dari orang Maluku dan juga orang Papua, yang mana mereka membawa marga Maluku tetapi memang belum pernah pulang ke Maluku itu sendiri. Nah, dengan momen seperti begini memang ini hal yang sangat baik Bapak ya. Karena bisa kita lihat tadi Bapak sendiri sampaikan bahwa masing-masing etnis ini sudah siap menampilkan budaya mereka, tarian-tarian dan sebagainya. Ini juga menjadi sesuatu hal yang sangat bermanfaat ya buat anak-anak Maluku yang belum pernah pulang ke Ambon, ke Tanimbar, Kekei dan sebagainya, bisa datang untuk melihat identitas kita seperti apa, adat istiadat budaya kita seperti apa. Dan kalau boleh dapat bocoran dari Bapak sendiri, dari masing-masing etnis ini apa saja yang akan ditampilkan Bapak, yang sangat menarik memang. Semua menarik, tetapi yang memang lebih menonjolkan identitas dari masing-masing daerah. Yang paling utama adalah mereka akan menari tarian budaya adat dari masing-masing. Makanya kenapa kita buat tanggal 13 14 itu khusus tarian penampilan budaya adat kita masing-masing etnis, supaya waktunya banyak. Jadi hari Jumat itu 3 etnis, hari Sabtu malam 3 etnis. Nah, supaya semua, misalnya kan Ambon itu kalau mau lihat kan banyak itu. Khusus di Ambon itu coba bagi banyak sekali. Mereka juga punya tarian beda-beda yang harus ditampilkan. Di Tanimbar saja belum ada Tanimbar Utara, Tanimbar Selatan. Lalu di Tual itu ada, di Kei Besar, Kei Kecil. Jadi macam-macam. Kita harap supaya kolaborasi antar semua lini ini, mereka menampilkan, oh ini budaya kami, ini tarian perang, ini tarian perdamaian, ini tarian peminangan dan lain sebagainya. Itu yang kita mau mereka tampilkan supaya tetap ingat budaya. Saya dulu pernah tugas di Kimam tahun 2009, saya ke Kimam. Saya tanya-tanya kepala distriknya siapa. Lalu mereka bilang Bapak Anton Paliama. Nah, dalam pikiran saya, wah, Paliama ini kan orang Ambon. Dalam pikiran saya. Nah, jadi ketika saya ketemu dengan Pak Anton Paliama, mohon maaf sudah almarhum, saya kaget. Loh, ini Paliama kok begini gitu. Ternyata face-nya Papua. Ya, face-nya Papua. Kimam ya. Jangan banyak-banyak, kepala dinas pendidikan kita Kapasiang. Belum, Kapasiang itu kan orang tahu dari timur, Tepa saja begitu. Jadi mereka ini sudah keturunan bisa jadi keturunan ke-20 yang sudah tidak tahu mau bilang dia orang apa Tepa, dia tidak mungkin lagi dibilang saya Tepa di mana. Begitu, dia sudah jadi orang Papua, padahal dia memikul marga. Itu kehebatan dari orang Papua dan orang Maluku. Karena marga itu dipikul sampai turun-temurun, maka biar kau sudah turunan 20 di sini ke 30, tetap marga orang Maluku itu akan tertempel sampai selamanya.
Saya Begitu. sampai merinding Iya. ini, Bapak. Begitu. Ini luar biasa ya. Jadi Iya. memang perkawinan campur yang Iya. ada di sini tetap menjaga persatuan persaudaraan juga Bapak ya. Persaudaraan. Dan tadi saya juga mendengar dari apa yang disampaikan oleh Bapak bahwa yang nanti memberikan obor ini Ketua LMA Iya. sendiri. Dan tentunya dari Bapak selaku Ketua Panitia juga sudah komunikasi dengan Iya. Ketua LMA. Untuk respon dari Ketua LMA berarti ini sangat baik sekali Luar Bapak ya. biasa. Jadi Ketua LMA Kabupaten Merauke juga Imbuti kita akan hubungi. Ketua LMA sudah sangat siap. Kemarin sempat dalam rangka Patimura Day itu kita punya saudara-saudara dari Nusa Lea, mereka bikin kegiatan di Pantai Buti dan Ketua LMA hadir juga ikut serta di dalam. Jadi saya pikir bahwa persaudaraan yang kita bangun ini kan harus jalan. Yang kedua adalah penyatuan kebersamaan kita dengan ketumpu saudara-saudara pemilik negeri ini harus jalan. Kalau dulu kita datang untuk memberikan jalan keluar, memberikan mereka baca tulis, sekarang kan orang sudah tahu, dong sarjana banyak, semua sudah jalan baik. Mari kita berikan kesempatan untuk mereka jadi tuan di negeri sendiri. Kita dorong mereka. Makanya saya bilang mohon maaf untuk saudara Papua khususnya Marin, kami orang Maluku dukung kamu. Ingat baik-baik, kami orang Maluku datang di Papua ini khusus Merauke dan sekitarnya, kami bukan penikmat. Kami pejuang bersama saudara-saudara. Oleh sebab itu kami juga pesan untuk ketemu anak cucu adik-adik Patimura muda, lewat perayaan ini kita kobarkan semangat Patimura yang tidak mengenal lelah. Kalau kau dikasih tugas di Okaba, kerja baik di Okaba, jangan kau cari di kota. Kau dikasih tugas baik di Kimam, kau di sana baik-baik, kerja baik-baik, jangan pikir signal tidak ada, jangan pikir aduh saya tidur di nyamuk. Dulu ketemu orang tua terhitung-hitung itu. Don tugas baik-baik. Saya pernah tugas di Okaba, di Ngguti, saya buka SMP di sana. Saya tidur dengan mereka, makan dengan mereka. Yang dong bilang makan tanah, saya semua makan. Saya 2009 di Kimam, semua orang Kimam yang itu tahu saya bagaimana menyatu dengan mereka. Karena saya rasa bahwa saya bagian dari mereka. Itu kita punya budaya Maluku itu begitu ADLC. Semangat alih rasa, beta rasa yang tertanam itu ya. Ya. Apalagi tadi Bapak juga sudah sampaikan memang dari sebelum Indonesia merdeka, Ya. dari tahun 1945 sebelum-sebelumnya tuh memang kita punya para tatua, orang-orang Ya. Maluku sudah datang ke Merauke Ya. dan sekitarnya untuk jadi guru dan sebagainya. Makanya tidak heran ya kalau Ya. sekarang ini banyak guru-guru yang ada di pedalaman itu juga adalah anak-anak Maluku. Benar. Itu sendiri. Nah Bapak, yang artis-artis yang nantinya akan datang ini Bapak, apalagi Ya. ini kan kita lihat bahwa Telkomsel juga jaringan kurang baik di Merauke ya untuk Ya. publikasinya ini seperti apa Bapak, dan tentunya ini juga anak-anak Maluku bukan hanya ada di kota tetapi sampai di Kimam, sampai di Okaba, benar. Tomerau sana itu ada anak-anak Ya. keturunan Maluku di sana. Nah untuk menginformasikan kepada basudara yang jauh dari pusat kota ini, langkah-langkah apa yang dilakukan panitia Bapak? Ya. Mudah-mudahan dulu belum ada internet kan itu RRI dia membahana toh. Iya. Saya tadi pagi sudah dialog interaktif di RRI, lalu besok saya bilang mereka bikin langin suara tentang Patimura dari RRI supaya saya tahu benar bahwa ketika internet bermasalah tapi RRI itu dia tidak bermasalah. Dia ada di kampung-kampung dan saya pernah penelitian tentang pendengar setia RRI itu lebih banyak di kampung. Dan mereka itu biasa paling senang dengar itu jam 7 malam karena dorang dari kebun-kebun pulang lalu senang dengar RRI di jam-jam itu. Jadi tadi saya sudah sampaikan di RRI, mohon kita akan berikan pengumuman lewat RRI tapi juga langin suara lalu mereka bisa basudara di Okaba, Kimam, di daerah Ngguti, di Tomerau, sekitarnya di Muting bisa turun untuk kita bersama-sama. Jadi ingat malam itu kita akan makan patita. Ini malam puncaknya nih Malam Bapak. puncak tanggal 15 Tanggal malam 15. itu kita akan bikin makan patita bukan hanya untuk orang Maluku. Siapa saja yang ikut serta datang. Kita akan buat dia mulai dari dalam lapangan sampai di luar jalan. Kita susun meja panjang di situ. Siapa saja datang, gong makan patita dibunyikan, semua ikut makan.
siapa saja. Kita sudah tidak ini dengan masker lagi Bapak Ya. ya, karena memang sudah ada instruksi juga yang Betul. mengatakan seperti itu. Berarti memang untuk saudara semua boleh hadir, bukan hanya Boleh orang hadir. Maluku, anak keturunan Ya. maupun anak-anak Siapa semua aja saja ya masyarakat Merauke. Nusantara. Mau dia dari mana saja, kita siap hadirkan untuk itu. Iya Bapak. Nah untuk jadwalnya ini dari jam berapa nih Bapak? Tanggal 13, 14 dan 15 ini dari jam Ya. berapa saja? Tanggal 13 kita sudah mulai buka jam 4. Kuliner segala macam di situ, lalu malam lanjut dengan pentas seni budaya. Tanggal 14 juga begitu, diisi selang-seling dengan Selang-seling, artis. iya. Tanggal 15 jam 2 tepat kita mulai jalan obor. Karena kita berharap jam 18 jam 6 itu finish. Sehingga setengah 7 jam 7 kita mulai dengan syukuran itu begitu. Dan saya pastikan Bupati Merauke hadir. Saya sebagai ketua panitia sudah ketemu secara langsung, bicara, minta izin, puji syukur Bupati Merauke mendukung, Bupati memberikan pesan baik dan bahkan membantu kami dari sisi keuangan. Jadi luar biasa. Luar begitu. biasa sekali, respon yang sangat baik Ya. dari Elema sendiri, Ya, kemudian benar. dari Bapak Bupati sendiri, dan Ya. juga dari kita punya pejabat-pejabat yang ada Benar. di Maluku ya. Dan ini memang kita masih mau lanjut, tetapi nanti diharapkan Bapak ini bukan podcast yang terakhir. Mungkin Siap. setelah kita punya kegiatan podcast hari ini Ya. di malam puncaknya, satu hari sebelum kita punya artis-artis ini Siap. kembali lagi ke daerah asalnya, kita bisa berbincang lagi Ya. dengan mereka, mendengarkan respon, kesan, Luar pesan biasa. bersama-sama. Karena ketika setelah mereka datang RRI di langsung Merauke. info kejadian Merauke dan podcast ini termasuk media yang sudah terbesar setelah RRI itu kan karena sampai di ujung-ujung negeri. Iya, Tapi benar, Bapak. podcast lewat info kejadian Merauke juga sudah luar biasa. Jadi kita akan siap diri dengan para artis. Itu kan mereka Patimura muda, Christina Hau muda datang, Marta Tiahau. muda datang untuk bersama kami, bersama masyarakat Merauke. Jadi nanti kita juga podcast di situ. Iya, terima kasih Ya. sekali Bapak ya. Kita Luar masih mau biasa. lanjut, tetapi memang sudah dibatasi Oke, oleh waktu. ya, Sebelum siap. kita mengakhiri acara podcast, kita akan mendengarkan statement terakhir dari Bapak Soleman. Ya, baik, terima kasih untuk warga masyarakat Merauke maupun Papua. Mari hadir bersama kami dalam satu hati, satu tujuan, isakot bekai, isakot kai, ale rasa, beta rasa, potong di kuku, rasa di daging dalam acara Patimura Day yang akan dilaksanakan tanggal 13, 14, 15 Mei 2022 jam 2 dan jam 16 di lapangan Mandala Trikora. Kita bersatu hati dalam kebersamaan. Tuhan berkati kita. Ya, terima kasih untuk warga Kota Merauke dan sekitarnya yang sudah menyaksikan podcast hari ini dengan tema menuju Hari Patimura, yang mana kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Panitia kita yang luar biasa, Bapak Soleman Jambur Mias. Untuk itu jangan lupa hadir di kegiatan Patimura di tanggal 13, 14 dan 15. Terimalah salam persaudaraan kita. Zakot Bekai, Izakot Kai, satu hati, satu tujuan.